Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan materi yang berjudul Definisi dan Ruang Lingkup Metafisika. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pengertian metafisika, cabang-cabang metafisika, perkembangan sejarah, metode penyelidikan, relevansi metafisika, hingga kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Untuk mengawalinya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi metafisika yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang definisi metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat, realitas, dan keberadaan, berusaha memahami apa yang ada di balik fenomena yang tampak serta menjadi dasar bagi cabang filsafat lainnya. Menurut tokoh Aristoteles, metafisika adalah ilmu yang mempelajari being as being, yaitu keberadaan sebagai keberadaan. Dan menurut Immanuel Kant, metafisika merupakan ilmu yang menggunakan rasio murni atau reason untuk memahami realitas yang melampaui pengalaman indrawi. Metafisika berusaha menjawab mengapa sesuatu ada daripada tidak ada sama sekali. Dalam metafisika terdapat 4 cabang utama. Yang pertama ontologi, yang kedua kosmologi, yang ketiga teologi metafisik, dan yang keempat antropologi. Pada cabang pertama, ontologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu ontos berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Ontologi ini membahas hakikat keberadaan atau eksistensi. Singkatnya, ontologi ini menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya ada. Pada cabang yang kedua, yaitu kosmologi, ini mempelajari mengenai asal-usul dan struktur alam semesta. Ketika kita bertanya bagaimana alam semesta bermula dan mengapa planet-planet terbentuk secara teratur, kita sedang membahas persoalan mengenai kosmologi. Sementara untuk cabang ketiga itu adalah teologi metafisik. Teologi metafisik ini membahas keberadaan dan sifat Tuhan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul yaitu, jika Tuhan Maha Baik, mengapa masih ada penderitaan di dunia? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi kajian utama di dalam teologi metafisik. Dan untuk cabang terakhir itu adalah antropologi metafisik. Cabang ini mempelajari hakikat manusia, termasuk tubuh, jiwa, akal, kebebasan, dan makna hidup. Ketika kita bertanya siapa saya, apakah saya memiliki kebebasan untuk memilih, dan apa tujuan hidup dari saya, maka kita sedang membahas antropologi metafisik. Keempat cabang metafisika ini saling berkaitan dalam usaha memahami realitas secara menyeluruh, mulai dari keberadaan, alam semesta, ketuhanan, hingga hakikat manusia. Perkembangan sejarah metafisika terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno, tokoh yang terkenal yaitu Thales Heraclitus, Parmenides, Plato, dan Aristoteles, dengan fokus asal-usul alam dan hakikat realitas. Yang kedua, pada abad pertengahan, tokoh yang terkenal Thomas Aquinas, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd, dengan fokus hubungan akal dengan agama. Dan yang ketiga, ada era modern dengan tokoh Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Kant, yang berfokus pada rasionalisme dan kritik terhadap metafisika. Dan yang terakhir ada era kontemporer yang fokusnya pada kesadaran, identitas, kecerdasan buatan, bioetika, dan makna kehidupan. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan utama metafisika. Beberapa pertanyaan besar metafisika. Yang pertama, apa yang benar-benar ada? Yang kedua, apakah Tuhan ada? Yang ketiga, apa hakikat manusia? Yang keempat, mengapa kejahatan ada? Yang kelima, apakah manusia memiliki kehendak bebas? Yang keenam, apa hubungan Tuhan dengan alam semesta? Yang ketujuh, apa makna kehidupan? Semua pertanyaan tersebut belum sepenuhnya dapat dijawab melalui metode ilmiah. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang yang pertama, pertanyaan tentang eksistensi Tuhan. Does God exist? Pertanyaan paling mendasar dalam metafisika adalah apakah Tuhan itu benar-benar ada? Sepanjang sejarah filsafat,
jenis argumen klasik diajukan untuk menjawabnya. Pertama, argumen ontologis. Anselm dari Canterbury dalam Proslogion 1078 merumuskan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipikirkan, sesuatu yang lebih besar daripadanya. Dan karena eksistensi dalam realitas dianggap lebih sempurna daripada eksistensi yang hanya ada dalam pikiran, maka Tuhan mesti ada secara aktual. Argumen ini dikritik oleh Gaunilo melalui analogi pulau tersempurna dan oleh Immanuel Kant yang menolak eksistensi sebagai predikat real. Alvin Plantinga kemudian merumuskan ulang argumen ini melalui logika modal sistem S5 dengan menunjukkan bahwa jika keberadaan yang maksimal sempurna itu mungkin secara logis pada satu dunia yang mungkin, maka ia niscaya pada seluruh dunia yang mungkin, termasuk dunia aktual. Kedua, argumen kosmologis. Aristoteles mengajukan konsep penggerak yang tidak digerakkan, unmoved mover. Thomas Aquinas dalam Summa Theologica merumuskan 5 jalan pembuktian eksistensi Tuhan. Quentiu Fiat, di antaranya argumen dari gerak dan argumen dari kontingensi. Dalam tradisi Islam, Ibnu Sina dalam Avicenna mengembangkan Burhan al-Siddiqin dengan membedakan wajib al-wujud yang wajib ada dengan sendirinya dan al-mu'min al-wujud yang mungkin ada bergantung pada sebab lain dalam al-Shifa. Argumen kosmologis kalam yang dirintis Al-Ghazali kemudian dipopulerkan oleh William Lane Craig dengan struktur segala yang berawal memiliki sebab. Alam semesta berawal, maka alam semesta memiliki sebab. Ketiga, argumen teologis desain William Farley dalam Natural Theology 1802 menggunakan analogi arloji untuk menunjukkan adanya perencanaan dan pengaturan alam. Argumen ini direvisi menjadi argumen Fanning-Channing oleh Richard Swinburne dalam Existence of God yang menggunakan pendekatan menunjukkan bahwa hipotesis teistik memiliki daya jelas yang lebih tinggi dibanding hipotesis alternatif. Ketiga jenis argumen ini tidak lepas dari kritik. David Hume dalam Dialogues Concerning Natural Religion mempersoalkan kualitas analogi desain tersebut dengan sendiri. Sementara Kant dalam Critique of Pure Reason menolak argumen kosmologis dan ontologis karena dianggap melampaui batas pengalaman. Selanjutnya, pertanyaan tentang hakikat dan sifat Tuhan. Jika eksistensi Tuhan diterima, pertanyaan berikutnya adalah, apa hakikat Tuhan itu sendiri? Dalam tradisi skolastik, Aquinas mengajukan doktrin kesederhanaan ilahi, divine simplicity. Tuhan tidak tersusun dari materi dan bentuk, dan esensinya identik dengan eksistensinya sendiri. Ibnu Sina merumuskan hal serupa melalui konsep wajib al-wujud li jidatihi, yaitu yang wajib ada karena zatnya sendiri. Sumber dari segala yang mungkin al-wujud. Mulla Sadra dalam Ma'num Ofus al-Hikmah al-Muta'aliyah fi al-Ashfar al-Aqaliyah al-Arba'ah mengembangkan doktrin tasyrik al-wujud, gradasi eksistensi. Realitas adalah suatu wujud yang bergradasi intensitasnya. Dan Tuhan menempati wujud yang paling sempurna dan paling intens. Selain persoalan esensi, muncul pula pertanyaan mengenai sifat Tuhan. Kemahatuhanan, kemahakuasaan, kemahabaikan, serta keabadiannya. Mengenai keabadian, terdapat perdebatan antara pandangan keabadian tanpa waktu yang dikemukakan Boethius dan Aquinas dengan pandangan keabadian temporal everlasting yang diusung Swinburne dan aliran Open Themes. Perdebatan lain menyangkut cara memahami sifat tersebut. Apakah secara univok, equivok, atau analogis, sebagaimana dirumuskan Aquinas melalui doktrin analogia entis yang dalam kalam Islam beririsan dengan perdebatan tasbih
penyerupaan, dan tanziyah, pensucian. Selanjutnya, pertanyaan tentang realitas Tuhan dan alam semesta. Pertanyaan keempat menyangkut bagaimana Tuhan berelasi dengan alam semesta yang diciptakannya. Setidaknya 4 model relasi dapat diidentifikasi dalam sejarah pemikiran teismik klasik, memandang Tuhan sebagai transenden, namun tetap terlibat secara terus-menerus dalam memelihara eksistensi alam creatio continua. Deisme yang berkembang dalam masa pencerahan memandang Tuhan sebagai sebab pertama yang tidak lagi campur tangan setelah tindakan penciptaan berlangsung. Panteisme sebagai dirumuskan Spinoza dalam Ethics melalui ungkapan Sive Natura, memandang Tuhan identik dengan alam semesta itu sendiri. Sementara itu, panentheisme yang dikembangkan oleh teologi proses oleh Alfred North Whitehead dan kemudian Charles Hartshorne memandang alam berada di dalam Tuhan, namun Tuhan tetap melampauinya. Persoalan ini juga menyangkut cara penciptaan itu sendiri. Apakah alam diciptakan dari ketiadaan sebagaimana doktrin dominan dalam teologi Abrahamik, ataukah melalui proses Humanis Optimus sebagaimana dirintis Plotinus dalam Neoplatonisme dan dimodifikasi oleh Al-Farabi dan Ibn Sina melalui skema 10 akal yang bertingkat al-uqul al-asyarah. Selanjutnya, pertanyaan tentang masalah kejahatan, the problem of evil. Pertanyaan metafisis teologis yang paling menantang dalam metafisika ketuhanan adalah jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa kejahatan dan penderitaan tetap ada di dunia? Tema klasik yang dirunut hingga Efesus dirumuskan dalam secara tajam oleh J.L. Mackie dan artikel Evil dan Omnipotence 1955 yang menegaskan bahwa teisme secara logis inkonsisten. Alvin Flatinga membalas argumen ini melalui Free Will Defense dalam karya God, Freedom and Evil dengan menunjukkan tidak ada kontradiksi logis antara eksistensi Tuhan dan adanya kejahatan sepanjang manusia dianugerahi kehendak bebas yang jenius. Perdebatan kemudian bergeser dari argumen kejahatan logis melalui argumen kejahatan eviden, sebagaimana rumuskan William Rowe 1979 yang menyoroti pendekatan yang tampak tidak berguna, gratius evil, sebagai bukti meski bukan bukti mutlak yang melemahkan keyakinan teistik. Sebagai jawaban muncul berbagai teodisi di antara teodisi Agustinan yang memandang kejahatan sebagai Priority Boni, ketiadaan kebaikan, akibat penyalahgunaan kehendak bebas, serta teodis ekonomi rumuskan oleh John Hick, Evil and the God of Love 1966 yang memandang kejahatan sebagai sarana diperlukan bagi proses pembentukan jiwa, soul making. Selanjutnya, pertanyaan tentang kehendak bebas, providensi dan determinasi ilahi. Pertanyaan berikut menyangkut kompatibilitas antara pengetahuan Tuhan yang mencakup masa depan dengan kehendak bebas manusia. Boethius menawarkan solusi melalui konsep keabadian tanpa waktu, yakni Tuhan mengetahui seluruh peristiwa secara simultan dari luar rentang waktu sebagai pengetahuannya, tidak menghapus kebebasan manusia. Luis de Molina merumuskan solusi lain melalui doktrin pengetahuan pertengahan. Dalam kalam Islam, perdebatan serupa tercermin dalam kontestasi antara aliran Asy'ariyah yang cenderung menekan kehendak dan kekuatan mutlak Tuhan, Jabariyah, dengan aliran Mu'tazilah yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab moral manusia, Qadariyah. Uraian di atas menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan metafisika ketuhanan tumbuh dari perdebatan filosofis yang panjang, melibatkan tradisi Yunani, skolastik Kristen, filsafat Islam klasik sekaligus, dan bahwa masing-masing pertanyaan memiliki jawaban yang beragam, serta terus diperdebatkan hingga filsafat agama kontemporer.
Pemahaman atas keenam kelompok pertanyaan ini menjadi pijakan yang diperlukan sebelum menyusun metode-metode yang digunakan untuk menyelidikinya, yang akan diuraikan pada subtopik berikutnya mengenai metode penyelidikan. Sekian. Terima kasih. Metode penyelidikan metafisika. Metafisika menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pertama, pendekatan rasional, menggunakan akal untuk memahami realitas. Yang kedua, analisis konseptual, menggunakan konsep substansi, identitas, ruang, dan waktu. Yang ketiga itu refleksi filosofis, merenungkan pengalaman manusia. Yang keempat yaitu metode argumentasi logis, yaitu membangun teori yang konsisten. Yang kelima itu adalah pendekatan fenomenologi, yaitu memahami realitas melalui pengalaman manusia. Yang keenam itu adalah hermeneutika, yaitu menafsirkan teks-teks filsafat secara mendalam. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai relevansi metafisika. Meskipun metafisika merupakan cabang filsafat yang bersifat abstrak, pembahasannya masih sangat relevan dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama, dalam ilmu pengetahuan, metafisika memberikan dasar konseptual untuk memahami hakikat suatu objek yang diteliti. Kedua, dalam bidang AI, metafisika membahas persoalan tentang kesadaran, identitas, dan pikiran yang menjadi dasar dalam pengembangan kecerdasan buatan. Ketiga, dalam etika, metafisika membantu memahami nilai-nilai moral sebagai dasar dalam menentukan tindakan yang benar dan salah. Selain itu, metafisika juga relevan dalam kehidupan sosial karena membantu kita memahami martabat dan hakikat. Di bidang spiritualitas, metafisika mendorong manusia untuk merenungkan tujuan hidup serta makna keberadaannya. Dengan itu, metafisika tidak hanya penting dalam kajian filsafat, tetapi juga memiliki peran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, moral, dan kehidupan manusia. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, metafisika merupakan cabang filsafat yang membedakan hakikat realitas dan keberadaan. Yang kedua, cabangnya meliputi ontologi, kosmologi, teologi, metafisik, dan antropologi metafisik. Yang ketiga, metafisika berkembang sejak Yunani kuno hingga era modern. Yang keempat, penyelidikannya menggunakan penalaran rasional, analisis konseptual, refleksi filosofis, argumentasi logis, fenomenologi, hermeneutika, dan eksperimen pikiran. Yang kelima, meskipun bersifat abstrak, metafisika tetap relevan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, etika, teknologi, dan pemahaman manusia terhadap kehidupan. Metafisika mengajarkan bahwa memahami realitas bukan hanya tentang apa yang tampak, tetapi juga tentang makna yang mendasarinya. Kami dari kelompok 22 mengucapkan terima kasih.